Halo semua, pernah nggak sih waktu lagi rapat pakai bahasa Jepang, kamu ragu-ragu mau bilang, saya bisa kerjakan ini? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal ubah keraguan itu jadi rasa percaya diri. Kita akan bongkar satu senjata rahasia dalam tata bahasa Jepang yang bisa bikin kamu kedengeran jauh lebih kompeten di tempat kerja. Coba bayangin deh, kamu lagi di tengah-tengah rapat penting. Bos kamu nanya, siapa yang bisa selesaikan proyek ini? Terus hening. Nah, di momen kayak gini, bentuk potensial ini jadi jurus andalan kamu. Ini bukan soal tata bahasa doang ya. Ini tentang gimana caranya kamu bisa unjuk gigi, ambil tanggung jawab, dan membangun reputasi sebagai orang yang bisa diandalkan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu kenapa ini bisa jadi kekuatan super kamu. Terus, kita bedah cetak birunya, alias cara membuatnya. Setelah itu, kita langsung praktek ke skenario nyata, bahas hal-hal yang sering bikin bingung, dan terakhir, kita tutup dengan kuis kilat plus tips-tips profesional biar kamu makin jago. Kita masuk bagian pertama, kekuatan super kamu di kantor. Gini, menguasai bentuk ini tuh bukan sekedar hafalan aturan. Intinya adalah gimana kamu bisa mengkomunikasikan skill dan kemampuanmu dengan jelas dan profesional. Ini cara kamu untuk bilang, serahkan ke saya sanggup. Jadi, apa sih sebenarnya kata kerja potensial ini? Dalam bahasa Jepang namanya kanodoshi. Anggap aja ini kayak tombol ajaib. Kamu punya kata kerja biasa, misalnya menulis atau kaki masuk. Tinggal tekan tombol ini dan jreng, kata itu berubah jadi bisa menulis atau kake masuk. Sederhana banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya, cetak biru. Mungkin kelihatannya agak ribet, tapi jangan khawatir. Anggap saya mentor kamu, dan saya akan bantu pecah ini jadi langkah-langkah yang super gampang buat diikuti. Coba lihat tabel ini. Anggap saja ini contekan utama kita. Semua aturan permainannya ada di sini. Tabel ini nunjukin gimana tiap kelompok kata kerja itu berubah. Kalau kamu udah paham ini, setengah perjalanan udah berhasil kamu lewati. Biar lebih gampang, semua kata kerja dalam bahasa Jepang itu bisa kita bagi jadi 3 kelompok ini. Kita akan taklukkan satu persatu, pelan-pelan. Anggap aja kayak main game, kita selesaikan level 1 baru lanjut ke level berikutnya. Oke, kita mulai dari kelompok I. Aturannya gampang banget. Lihat deh suku kata sebelum masu. Kalau bunyinya I, kayak di kaki masu, kamu tinggal ubah aja jadi bunyi E. Jadinya kake masu. Dari menulis jadi bisa menulis. Gampang kan? Lanjut, kelompok I dan 3. Kelompok I malah lebih gampang lagi. Kamu tinggal tambahin raremasu aja. Untuk kelompok 3, ini spesial. Jadi cuma ada 2 yang perlu dihafal. Dan tolong perhatikan baik-baik kata dekimasu. Wah, ini bakal jadi kata sakti kamu di kantor. Artinya bisa melakukan. Ini jawaban paling cepat dan efektif buat nunjukin kamu mampu. Oke, aturan dasarnya udah kita pegang. Sekarang, saatnya kita bawa semua ini ke dunia nyata. Kita lihat gimana cara pakainya dalam kalimat-kalimat yang biasa muncul di kantor. Disinilah teori ketemu praktik. Coba kita bedah kalimat ini ya. Miller-san wa kanji ga yomemasu. Fokus ke partikel ga setelah kata kanji. Nah, ini pola kuncinya. Objek yang bisa dilakukan, diikuti ga, lalu kata kerja potensial. Ini rumus paling umum untuk bilang saya bisa melakukan sesuatu. Sekarang kita coba pakai di situasi kerja. Misalkan kamu mau yakinin tim kalau kamu sanggup selesaikan tugas. Kamu bisa bilang, kono repoto wa ashita made ni yomemasu. Kalimat ini tuh jelas, percaya diri, dan langsung mengkomunikasikan kemampuan kamu buat memenuhi deadline. Sebagai mentor kamu, saya tahu ada beberapa hal yang sering bikin bingung. Nah, di bagian ini, kita akan bahas beberapa nuansa yang sering jadi jebakan buat pembelajar. Kalau kamu bisa kuasai ini, level bahasa Jepang kamu bakal naik kelas. Ini dia, salah satu jebakan paling umum. Bedanya miraremasu dan miemasu. Keduanya bisa diartikan bisa melihat, tapi maknanya beda banget. Miemasu itu lebih ke pasif, sesuatu terlihat dengan sendirinya tanpa kita sengaja, kayak Gunung Fuji di kejauhan. Nah, kalau miraremasu itu aktif. Ini tentang kemampuan kita untuk memilih, melihat, atau menonton sesuatu. Misalnya nonton film di bioskop. Jadi ingat ya, satu pasif, satunya lagi aktif. Poin penting lainnya adalah gimana cara bilang keterbatasan kita secara profesional. Daripada cuma bilang, saya tidak bisa, lebih elegan pakai pola shika masen. Contohnya, romaji shika kakemasen artinya, saya hanya bisa menulis dalam romaji. Ini nunjukin apa yang kamu bisa, sekaligus mengakui batasanmu dengan sopan. Cara komunikasi seperti ini sangat dihargai di lingkungan kerja Jepang. Kamu jadi nggak terdengar negatif.
Wah, kerja bagus sejauh ini. Sekarang waktunya kita tes sedikit apa yang udah dipelajari. Tenang, cuma kuis singkat kok. Setelah itu, saya kasih beberapa tips praktis biar kamu bisa langsung latihan di dunia nyata. Oke, pertanyaan pertama. Coba ingat-ingat lagi aturan buat kata kerja kelompok I tadi. Gimana cara bilang bisa menulis? Coba pikirin perubahan bunyinya. Betul sekali. Jawabannya kakemasu. Bunyi I diubah jadi E. Keren! Pertanyaan kedua, sedikit lebih tricky nih. Coba ingat lagi bedanya antara yang terlihat secara pasif dan kemampuan aktif. Kalau kamu ngomongin gunung yang kelihatan dari jauh, kalimat mana yang benar? Dan jawabannya adalah B, yamaga miemas. Karena gunung itu objek yang kelihatan dengan sendirinya, kita pakai miemas. Kita pakai miraremasu kalau ada usaha atau pilihan dari kita. Wah, kamu sudah paham nih nuansanya. Terus gimana caranya biar makin lancar? Ini beberapa tips dari saya. Pertama, fokus aja satu kelompok kata kerja per hari, jangan kebanyakan. Kedua, coba bikin 3 kalimat tentang kemampuan kamu di kerjaan pakai pola yang sudah kita pelajari. Dan yang paling penting, jadi pendengar yang baik. Coba perhatikan deh pas rekan kerja kamu pakai bentuk ini di rapat. Belajar di situasi nyata itu yang paling efektif. Oke, sebagai penutup saya punya tantangan buat kamu. Setelah ini, coba pikirkan satu kemampuanmu. Mungkin bikin presentasi, analisis data, atau ngobrol sama klien. Terus, coba rangkai kalimat dalam bahasa Jepang buat menjelaskan kemampuan itu. Jadi, kemampuan apa yang bakal kamu jelaskan pertama kali? Mulai dari situ ya. Terima kasih sudah belajar bareng saya hari ini.